Memang tanda-tanda kiamat itu sudah sangat banyak. Di antaranya gempa ini, coba-cobaan bergoncang. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan banyak musibah demikian, mari kita introspeksi diri, kita merenungi bahwasanya memang dunia ini dan penghujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatul qadri 'ala sa'iril kawakib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Besar Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu mari kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih disempatkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah juga selain salat subuh berjamaah, kita juga dikuatkan oleh Allah untuk dihadirkan oleh Allah di rumahnya Allah ini, di masjid ini. Karena memang mungkin boleh jadi kesempatan ini banyak orang-orang yang punya kesempatan, tapi kita juga disempatkan Allah juga untuk menunaikan bersama di masjid ini. Tadi kalau kita lihat di jalan, banyak orang tengah mempersiapkan berbagai macam kegiatan, padahal azan berkumandang dan lain-lain. Tapi kita alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, merupakan anugerah Allah, dipanggil oleh Allah dengan panggilan azannya, sehingga kita mudah-mudahan amal subuh kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat kepada kekasih tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali kajian subuh kita, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa di mukaddimah tadi kata Nabi, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari fi lailatul qadri 'ala sairil kawakib. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah seperti keutamaannya bulan malam purnama terhadap seluruh bintang-bintang yang berkilau. Artinya kalau orang yang sedang memahami ilmu agama,
memahami tentang pengetahuan itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan ilmu itu maka dia akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Bahkan dengan ilmu juga dia bisa memahami tentang sholatnya, bagaimana puasanya yang baik, bagaimana silaturahminya dan lain-lain. Oleh karena itu berbeda dengan orang yang ahli ibadah yang tanpa ilmu. Walaupun rajin ibadah, tapi kalau tanpa mengetahui tentang sholat, misalnya tak tahu Al-Fatihah misalnya, atau sembahyangnya tak kate rukuknya misalnya kan. Nah itu tidak ada pengetahuan, artinya dia rajin. Cuma kalau ada orang yang punya pengetahuan maka lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengawali ini karena memang di sini selalu ada siraman ilmu. Tak henti-henti Ustaz datang sini berganti menambah wawasan-wawasan kita, agar kita apa dengan pengetahuan itu semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dari dulu para anbiya, coba cek itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu sekedar ingin mendekat diri kepada Allah, itu cobaan yang luar biasa. Cuma ingin mendekat, dibakar, diusir dari kampung halaman, ya kan? Sampai-sampai dipisah dengan anaknya yang baru lahir. Cuma sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini cuma ingin dekat diri kepada Allah, ada saja kadang-kadang tantangan. Coba cek di Cianjur, cobaan tadi malam, ya kan? Apa itu? Gempa. Boleh jadi itu merupakan dari sisi Allah, adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita awali pengajian atau pertemuan subuh kali ini dengan satu hadis. Ini insya Allah ada 6 poin yang akan kita bahas. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yaqbidul ilma atau yuqbadul ilma yaqbidul ilma wa taqsurul zalazil wa yataqarabaz zaman wa tazharul fitan wa yaksurul haraj hatta yaksura fikumul mal fayafid. Apa artinya? Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman, dikasih gelar Abu Hurairah. Abu ini bapak, Hurairah anak kucing. Jadi dia dikenal dengan Abu Hurairah. Nama aslinya sebenarnya Abdul Rahman. Kalau dengar sering Abu Hurairah disebut dengan bapak anaknya kucing. Jadi suatu ketika ada kisah ini. Kisah ini ketika ingin mengisi majelis taklim, ada kucing, anak kucing di tengah perjalanan, lalu diambilkannya, dimasukkan dalam baju. Pas dimasuk dalam baju, sampailah di dalam majelis taklim, ajarkan ilmu ke murid-muridnya. Tiba-tiba ketika tengah proses belajar itu dan mengajar, kucing tadi keluar dari lengannya. Nah pas keluar itu, maka mulai saat itulah dijuluki oleh orang-orang Arab, dikenal dengan Abu Hurairah, bapaknya anak kucing. Nah itu kisahnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Banyak kalau di sana nama-nama Abu itu gelar, bukan nama asli biasanya. Abu Jahal misalnya, itu gelar. Nama aslinya Umar bin Hisham. Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi. Abu Lahab itu aslinya dia disebut dengan bapaknya berkilau muka. Artinya salah satu paman Nabi yang mukanya itu Masya Allah kayak di ujung api. Kalau kita membuat api bakar, nah paling ujung itu ada kilauan. Nah itulah kayak mukanya Abu Lahab yang diceritakan tentang 4 sejadah.
Abi Lahab Watab. Nah, Abi Lahab Watab. Jadi pamannya Nabi Muhammad yang celaka ya karena dia ingin membunuh Nabi Muhammad sendiri, ponaan sendiri. Artinya kalau di Indonesia banyak juga Abu ini. Ada Abu? Bukan. Yang galak ejek Islam sebenarnya. Nah, itu disebut Abu Janda. Abu Janda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari Abu Hurairah hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, katanya tidak akan terjadinya kiamat sehingga satu, yang pertama dihilangkannya ilmu pengetahuan, yang kedua banyak gempa, yang ketiga waktu itu terasa dekat, yang keempat banyak fitnah, tuduhan, yang kelima banyak perperangan, dan yang keenam banyak orang yang mengumpulkan hartanya yang banyak, nak nambah terus, tapi tidak tahu nak diarahkan kemana hartanya, bingung, tetap nambah. Jadi 6 poin subuh ini kita bahas tanda-tanda hari kiamat. Nah, yang pertama yaitu yaqbidul ilma, hilangnya ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda hilang ilmu pengetahuan itu banyak para ulama yang wafat. Orang-orang berilmu meninggal. Jadi kalau orang-orang yang pandai mengajarkan Al-Quran dengan baik, syekh-syekh meninggal, akhirnya apa? Terputus ilmu pengetahuan yang diajarkan itu. Maka salah satu tandanya adalah para ulama-ulama itu meninggal dunia. Hilangnya ilmu itu, terputus ulama. Artinya apa? Mumpung banyak ustadz yang ngajar, ajak semua kawan-kawan, sahabat-sahabat belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu agama, minimal ngaji, minimal memahami makna sholat. Agar apa? Agar kiranya ilmu-ilmu itu adalah warisan dari para nabi, dan nabi mewariskan kepada ulama ilmu pengetahuan, dan ulama mengajarkan kepada kita ini tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Mereka tak waris kita dirham, tak waris kita dinar, kekayaan, kaplingan, dan lain-lain. Tapi yang diwarisnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, Ustaz, cak mana mau dapat ilmu pengetahuan ini biar betah di dalam hati? Nah, ada syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, tolong dipegang, ini dalam kitab Ta'lim Ta'lim yang ditulis dalam kitab Jurjani, dijelaskan katanya yang pertama kalau ingin dapat ilmu itu yang baik, berkah, yang pertama jagonya. Jago nih, kalau sudah duduk dapat ilmu, jangan berharap dengan pengetahuan itu nak berdebat. Itu. Jadi kalau ingin belajar, anak-anak, cucu kita, nah kalau nak belajar jagalah niat. Kalau niat telah terjaga, insya Allah dia dapat ilmu itu bukan malah menjauh dari Allah, tapi malah mendekat. Jadi pas dapat pengetahuan semakin dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya guru, orangnya orang Linggau, tak disebut namanya, tapi Masya Allah dia belajar itu 1 bulan 150 buku khatam. Malam itu kalau tidak penasaran 1 buku tidak selesai dia baca. Dia pernah berkisah demikian pada masa-masanya, baca terus pengetahuan, mendengar YouTube, mendengar pengajian, terus tidak berhenti. Kemudian buku itu ditulisnya, judulnya, dibuatnya ringkas poin-poin ilmu. Jadi sebulan 150 buku, hafal luar biasa. Ini Ustadz, salah satu Ustadz yang saya kenal kemarin pas Bintek Dewan Hakim di Muara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa setelah niat memilih guru? Dalam arti kata jangan pilih
pilih guru, oh ini bagus, ini tidak. Akan tetapi bagaimana guru ini menjadi patokannya untuk dijadikan referensi. Kalau sudah tahu milik gurunya, jangan sampai murid kita mengejek dan menghina guru. Tidak berkah. Kalau salah satu ingin dapat biar ilmu itu tidak hilang, kalaupun gurunya ada aib, ada salah, masya Allah, pas keluar taklim, dia ejek, dia kantong, khawatir nanti ilmu yang didapat walaupun satu alim tak berkah. Oleh karena itu, jangan sampai membongkar, membuka, apalagi membicarakan keburukan-keburukan guru-guru yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghormati ilmu. Artinya pas ilmu lah dapat itu, salah satu biar ilmu dekat dapat kita, cak mana kita hormati itu pengetahuan. Quran ini biar Quran ini senang, cinta kita dan syafaat kita, ada ilmu yang banyak, tafsir, bagaimana menghormati Quran, diletakkan di tempat yang tinggi, tempat yang bersih, ada lembaran-lembarannya yang berceceran, itu diambil, disimpan, jangan diletak di tempat sembarangan. Itu salah satunya bentuk kita menghormati ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah sungguh-sungguh. Saya sebut 4 saja. Pertama niat, yang kedua memilih guru, yang ketiga menjaga ilmu itu dalam hati. Itu kalau sudah menjaga ilmu, kalau saya jelaskan, ada orang yang hafal Quran yang disebut istilah familiar di Indonesia disebut dengan hafizul Quran, betul tidak? Tapi biasanya ini kalau dalam hadis-hadis bukan hafal Quran. Hafiz itu gelarnya untuk yang hafal hadis. Hawafizul hadis, cuman kita familiar di Indonesia disebut hafiz Quran itu hafizul Quran. Ustaz mana yang tepat untuk orang yang menghafal Quran? Yang tepatnya adalah hamilul Quran. Kenapa Ustaz disebut dengan hamil, tidak disebut dengan hafiz? Hamil dari kata bahasa hadisnya hamalatul Quran. Hamil itu adalah diilustrasikan ibu yang ngandung. Biar janinnya sehat, janinnya selamat, tidak bermasalah, maka hindari minuman keras, makanan-makanan kotor, makanan haram. Nah, biar ilmu Quran itu betah untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, tidak hilang dan ingat dari amalan dia. Nah, hindari yang dikandung itu. Karena kita ini kalau hafal Quran bukan diingat tapi dikandung di dalam hati. Nah, biar kandungan Quran ini betah dapat diamalkan, hindari tadi ngaji menghina, hindari ngaji mencuri, hindari hafal Quran makan makanan yang haram, hindari hafal Quran minuman khamar, hindari. Kalau itu yang terjadi, janinnya rusak. Minum khamar atau janin kandungan hamil minum khamar berbahaya kesehatan janin. Sama dengan orang yang hamil Quran yang menjaga ilmu pengetahuan di dalam hatinya. Artinya apa? Yang menjaga pengetahuan itu jaga hal-hal demikian. Saya yakin itu insya Allah kalau itu diterapkan, salah satu gitu bentuk yang pertama tadi tidak ada dalam tanda-tanda kiamat, diantaranya adalah orang-orang yang menjaga ilmu. Lalu yang kedua, apa di antara tanda-tanda kiamat? Banyaknya gempa. Banyak gempa. Wah, ibu kalau ingat yang kata tadi malam kemarin ya, itu hampir tadi malam di BBC News saya baca pagi ini jam 21.00 itu sudah hampir 262 orang yang meninggal akibat gempa. Artinya apa? Dalam Quran itu Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha." Kalaulah Allah zilzal itu goncang. Kalau goncang itu bukan hanya bergetar, kalimat zilzalah, kalau ada Quran surah zilzalah, tapi bagaimana goncang bumi ini? Bukan bumi dilinggang baik kalau sudah zilzal, goncang semua bumi ini, langit jadi tanah, tanah jadi langit.
Maka saat itu anak-anak berhamburan, manusia tak kenal pada saat kiamat terjadi. Kalau yang gempa dikit-dikit ini salah satu tanda-tanda kata Nabi dari tanda-tanda hari kiamatnya akan tiba. Tapi kalau sudah kiamat besar, Masya Allah, tidak ada yang kenal lagi. Ada ibu yang sedang memegang anaknya, tidak terasa lagi mana tadi anaknya, mana tadi suaminya, ayah tak tahu ya, biar dari saudara-saudaranya. Terjadi kiamat besar yang itu harus diyakini oleh setiap insan. Kenapa Ustaz disebut dengan saat? Kiamat itu disebut dengan jam. Karena memang di dalam jam itu ada detik, ada menit, ada jam. Artinya apa? Tak ada yang tahu kapan terjadi. Jangankan sehari, sebulan, bahkan sedetik pun dalam jam itu tak ada yang tahu kapan tiba hari kiamat. Artinya jangan tanya, kapan kiamat? Kapanlah kiamatnya? Jangan ditanya itu. Tapi bagaimana kita mempersiapkan menjelang itu terjadi. Yang kemarin minggu lalu dijelaskan salah satu tandanya Dajjal yang keluar selama 40 hari. Dia keluar, tidak ada bumi ini yang diinjak Dajjal kecuali yang ditakutnya adalah Mekah dan Madinah. Takut nak masuk itu, karena setiap celah-celahnya itu ada malaikat-malaikat yang menghalangi Dajjal nak masuk Mekah dan Madinah. Dia hadang pakai pedang. Selain itu masuk semua dia. Linggau masuk, India masuk, dusun kami Karangdapong masuk. Kenal kalau no tipu kalau Dajjal. Cuma bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah salah satu tanda nanti kelihatan di keningnya. Kafaro. Ada tulisan kafaro, kafir, kufur. Nampak matanya. Ini adalah penipu dia. Nipunya bukan nipu biasa. Yang mati bisa jadi hidup, yang lelah bisa bersatu, yang tak hujan bisa turun hujan, yang tak ada makanan kelaparan dapat makanan. Aku tak baca belok. Tapi kalau iman yang kuat kepada Allah, boleh jadi Allah wafatkan dulu. Meninggal dulu yuk, jangan ketemu kata Allah. Bahaya, karena Allah saya. Makanya kita berdoa dalam tasyahud akhir itu. Ada kan doa Nabi kan? Sebelum kita ini dalam tahiyat itu yang ditambah, kita meminta perlindungan dari fitnah kubur dan juga fitnah Masih dan Dajjal. Itu kita meminta jangan khawatir ada cobaan dari fitnah Masih dan Dajjal. Jadi artinya memang tanda-tanda kiamat itu sudah sangat banyak. Di antaranya gempa ini, coba-cobaan bergoncang. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan banyak musibah demikian, mari kita introspeksi diri, kita merenungi bahwasanya memang dunia ini dan pengunjung juga merah. Dan pengunjung kita harus banyak mempersiapkan diri. Jangan kapan kita bertanya itu kita wafat, tapi bagaimana kita keluarga membekalkan diri kita dengan amal soleh. Di antara bentuk bekal inilah, ini saksi ini. Tangan bersaksi, mata bersaksi, masjid besar Al-Hidayah mengasih saksi. Ustaz Yusuf, Agus, lagi Agus tanya, ya aku tengok nih dia sholat bersamaku di samping kiri dan kanan. Pas salam aku tengok ada yang azan tadi. Masuk surga nanti. Alhamdulillah. Iya, memang ada saksi. Memang enakku. Ya sholat jamaah itu ketemu kiri dan kanan, depan, belakang, kenal, silaturahmi, yang konsultasi habis sholat apa kabar, salaman, gimana pekerjaan, kan itulah indah jamaah. Alhamdulillah. Yang ketiga, watazharul fitan, banyak fitnah. Sekarang itu fitnah, kalau dulu fitnah dari lisan, sekarang banyak dari tulisan. Dari tulis al-muslimu itu cobaan fitnah, cobaan sekarang banyak dari ketikan HP, menyebar berita hoax, berita bang, menuduh, memfitnah, mengunjingi. Kalau dulu kantor terang-terangan mengejek. Nah sekarang menuduhnya sudah banyak dari memang benar. Kalau enggak bil lisan dia kata Nabi. Dulu Nabi sudah menyebut
memang fitnah itu dulu ada katanya dari tangan. Sekarang memang benar terjadi. Banyak orang ngetik di kamar saja bisa memfitnah, menuduh, menghibah dan lain-lain, mengatakan orang. Memang sadis itu. Orang-orang yang berfitnah itu kata Al-Quran, in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Dan ada para nabi yang tak kena fitnah. Nabi Adam, cek, ketika dia terlengser dari surga, itu karena fitnah. Tuduhan siapa? Iblis. Iya kan? Kata iblis dituduhnya, difitnahnya, dicobai, berita hoax, makanlah kamu buah waldi ini, akan selamat. Berita bohong disampaikan iblis. Akhirnya Nabi Adam memakanlah buah waldi, akhirnya terlengser dari surga, turunlah ke bumi. Ada yang mengatakan Hawa di India, Nabi Adam di Mekah. Ada sebaliknya, atau Nabi Adam yang di India, Hawanya di Mekah. Bertemulah di tempat yang namanya Arafah. Arafah itu dari kata Arafah ya'rifu, berjumpa mengetahui. Maka padang Arafah disebutlah padang di mana berjumpanya Nabi Adam dan Hawa. Nah, kemudian di antara fitnah itu Nabi Adam kena fitnah, Nabi Yusuf pun sama, masuk penjara di fitnah Zulaikha, ya kan? Nabi Musa dikejar sampai ke laut, dikira oleh Fir'aun ingin mengkudeta kerajaan Fir'aun, kena tuduh. Yang tak kalah hebat, Nabi Muhammad pun pernah kena fitnah, 1 bulan tak turun wahyu, nangis. Tahu kisah gimana? Nabi Muhammad SAW ketika hendak memerangi Bani Mustalik yang membangkang, tak mau mengeluar zakat. Ketika itu dia mengundi istri-istrinya, diundi. Akhirnya dalam undian itu keluarlah nama istri tercinta bernama Aisyah radhiyallahu anha. Pasti aja dalam berperang, perperangan dimulai, menang orang-orang Islam. Ketika menang pulang, pas pulang Aisyah di dalam tandu yang dibawa oleh para sahabat. Sampai ke Madinah, Aisyah ini ketinggalan kalung. Kemudian pas ketinggalan kalungnya, dia keluar dari tandunya tanpa pengetahuan sahabat-sahabat yang lain dan Rasulullah. Kembali ke mana? Pergi lagi ke tempat Bani Mustalik tadi, tempat perang. Nah, ambil kalung. Sampai di sana ketiduran, capek mungkin tidur, dan pas tidur ketemulah dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attil As-Silmi. Nah, dilihat tuh, diantarlah oleh Sofwan ini berjalan pulang balik ke rumah. Pas itu kelihatan oleh tokoh munafik terkenal, penuduh fitnah terhebat pada masa itu, Ubay bin Salul, namanya Ubay bin Salul. Pas ketemu itu mulailah dituduh, difitnah. Aisyah berlaku bermacam-macam dengan Sofwan bin Mu'attil As-Silmi. Nangis Nabi Muhammad, setahun tak turun wahyu, mencari data seorang nabi, tokoh agama, pemimpin Madinah, turun Quran, dituduh lagi istri tercinta melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam. Apa yang terjadi? Klarifikasi. Nanya dengan Abu Bakar, benar tidak ini? Lama proses sampai pasrah itu, ibunya menangis mencari petunjuk atas fitnah yang dituduh oleh perintah bohong oleh orang-orang munafik ini yang bernama Ubay bin Salul. Akhirnya apa? Turunlah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau datang kepada kamu orang yang fasik yang memfitnah itu, tabayyunlah, maka klarifikasi cepat. Jangan langsung gegabah mencari berita, mencari menuduh atau mendapatkan itu benar tuduhan, cari berita. Akhirnya apa? Salah satu bentuk karakter Islam
yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau ada perintah-perintah yang menuduh kita, salah satunya adalah kita harus tabayun. Kalau ada fitnah di hati, jangan langsung disebar, langsung berfitnah juga. Kita cepat-cepat cari benar gak sih perintah ini. Kalaupun itu takutnya salah, kita juga sama menyebarkan, menyalahkan, membicarakan keburukan orang lain lewat hati. Ayatnya apa? Dijelaskanlah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menuduh itu adalah binja'akum bil ifki. Mereka itu adalah membawa berita palsu, tidak benar terjadi antara Aisyah dan Safwan bin Mu'til Asy'ari itu. Maka Nabi Muhammad diturunkan wahyu ini sehingga membuat berita yang dituduh fitnah zaman itu terang benderang, sehingga apa? Clearlah urusan orang-orang yang beriman. Artinya zaman ini tanda-tanda kiamat salah satunya banyak fitnah. Tengok ulama-ulama dituduh, para ini dituduh dan lain-lain, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Ya benar ya, al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari apa? Keluarganya yang selesai, keluarga yang kena, anak-anaknya kena, keluarga besar istrinya kena, bukan dirinya sendiri, tapi bagaimana satu rumpun itu bisa terhempas oleh tuduhan-tuduhan yang tidak ada akar kebenarannya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ini yang terakhir, mungkin tanda-tanda kiamat. Yang tadi satu hilang ilmu, yang kedua banyak gempa, yang ketiga banyak fitnah, yang terakhir ini banyak terjadi pembunuhan. Zaman ini di Linggau ini banyak yang terjadi. Anak-anak ada dalam YouTube terbaru memukul ibu-ibu yang tak bersalah. Ada yang berantem menghujat, memukul ini. Kalau di Arab tua sudah biasa. Di Libya, dulu di Robi'ah, di Mesir ada lambang di internet begini. Masya Allah, itu orang-orang demo dari atas, ada pesawat perang dihujani dengan peluru, terjadi bentrok, maka dikenal dengan lambang Robi'ah. Yang masih sakit kena tembak dan lain-lain, pembunuhan, perperangan di mana-mana. Ini salah satu tanda dari kita sudah mendekati akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita selain mengenal tentang kiamat ini, intinya jangan tanya itu kapan terjadi, tapi bagaimana kita semua mempersiapkan itu semua dengan amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu pengajian kita pada subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang kita dengar jadi ilmu yang bermanfaat, dan kepada Allah juga kita diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.